Acara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua pengurus acara. Langsung saja ke acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu kultum yang akan dibawakan oleh Bapak Vicky Arzani. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyallahu Syahadul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Baki Haji Gandung Darul Masuri bin Sastro Pawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sutarmo bin Darmo Karyo wa ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususun fi Korea desa Sadahayu Dusun Tembong. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Bapak Kair, para kasepuan, Bapak Taryanto selaku Sohibul Bait, tak lupa kepada seluruh keluarga besar Babung Tarmaja rahimakumullah. Pada kesempatan dinten sonten ieu urang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina bumina Bapak Taryanto yang alhamdulillah kumpulna urang sadayana ieu senantiasa geus ditakdirkan ku Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bicara takdir, berarti semua sudah ditetapkan, digariskan, dan tentunya semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumampirna ke urang sadayana, semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, mari sama-sama kita bermuhasabah. Kami mengajak untuk diri kami pribadi dan semua hadirin pada kesempatan ini, mari senantiasa kita kembali kepada Allah. Kita tidak tahu usia kita tidak tahu umur kita sekarang, umur berapa dan sampai kapan. Yang namanya ajal itu tidak mengenal sehat, sakit, tua, muda. Dalam kondisi apapun, Allah kalau memang sudah saatnya, itu tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan. Sehingga kita jika sudah sadar di situ, kita seharusnya hati ini semakin hari semakin diberikan kesadaran oleh Allah. Jangan sampai hati kita dalam keadaan terus di dalam keadaan yang gelap gulita, yang mana hidup kita di dunia ini hanya sifatnya adalah sementara. Sedangkan sifat yang kekal yaitu adalah akhirat. Perlu diketahui untuk mengingatkan kita
bahwa tujuan hidup kita ini adalah kembali kepada Allah ketika masih hidup di dunia. Dan jalan kita untuk kembali ke Allah adalah betul-betul menyerahkan semua urusan, menyerahkan semua apa yang selama ini kita miliki, yang kita rasa miliki, itu kita serahkan semua kepada Allah. Artinya secara syariat kita wajib merawat apa yang dimiliki oleh Allah, baik itu keluarga, anak, harta dan sebagainya. Tetapi jangan sampai melupakan bahwa secara hakikat semua gemerlapnya alam dunia ini hakikatnya adalah kefanaan. Jika kita sudah sadar di situ, hati kita tentunya wajib mengikuti perintahnya Allah, yaitu illa liya'budun. Illa liya'budun di sini kecuali menyembah Allah. Definisi menyembah ini tidak hanya secara syariat saja, tetapi mari kita tingkatkan, kita upgrade iman kita betul-betul menuju kemurnian tauhid. Karena hanya dengan kemurnian tauhidlah, jalur inilah keselamatan betul-betul tercipta di dunia maupun di akhirat. Dan salah satu-satunya jalan untuk kita kembali ke Allah yaitu setiap waktu, setiap detik kita ruhaniyah kita hadapkan kepada Allah. Itulah hakikat sholat, yaitu ini wajahtu, menghadapkan rohaniyah kita betul-betul menembus, melihat, mengakui, menyadari bahwa semua ini yang berperan dan yang memerankan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kondisi apapun yang kita imani itu adalah kekuasaannya Allah. Sekali lagi, di dalam kondisi apapun, baik taat, maksiat, nikmat maupun bala, di situ ada hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sebagai keluarga yang besar, keluarga Bani Adam, yang mana dalam hal ini yaitu Bani Babung Tarmaja, sejatinya kita seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta ini, baik yang gaib maupun yang nyata, sejatinya adalah bersaudara. Sejatinya kita ini adalah di dalam keesaan samudra ketauhidannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di ranah kita sebagai manusia, tidak ada alasan untuk kita bercerai-berai. Karena sejatinya kita satu darah, satu bapak dan ibu, dan satu jiwa, yang mana jiwa itu merupakan datangnya dari hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita selain menjaga hubungan sesama manusia, juga menjaga hubungan kita kepada Allah, sehingga sakinah, mawaddah, warahmah itu harus kita ciptakan di antara keluarga, baik keluarga secara kecil maupun secara besar, yaitu lingkup lingkungan maupun lingkup dalam hal ini yaitu keluarga besar Babung Tarmaja. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah agar kedamaian, kekompakan, sakinah, mawaddah, warahmah itu tercipta? Tidak lain hanya satu cara, yaitu gunakanlah zikir kesadaran. Sadar bahwa semua apapun yang dihadapkan oleh Allah, baik berupa taat, maksiat, nikmat maupun bala, itu semua yang menguasai, yang menggerakkan, yang memerankan itu hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya akui dalam hati kita la haula wala, tidak ada daya dan kekuatan, sehingga di dalam dihadapkan masalah apapun di dunia ini, bah istri merengut, bah ekonomi lagi sulit maupun ekonomi lagi bagus, bah kondisi lagi taat maupun maksiat, hati kita tidak terpengaruh sedikit pun. Inilah kunci kehidupan keselamatan kita di dunia. Dalam hal ini mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kita sebut yang namanya zikir sadar. Zikir sadar ini zikir yang tidak lagi diucapkan, zikir tidak lagi dilafalkan, tetapi hatimu terus tidak menyawang makhluknya, tetapi menembus terhadap hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, di dalam aplikasi taat,
Di dalam engkau digerakkan oleh Allah rajin ibadah, jika engkau menyadari ibadah itu datangnya dari Allah dan engkau menemui dan meyakini ibadah itu karena pertolongan Allah, di situ tidak akan muncul sombong. Yang sudah haji tidak akan sombong, yang belum haji juga tidak akan sedih hati. Begitu juga dengan kemaksiatan. Jika di dalam rumah tangga kita ada istri yang merengut, temui hidupnya Allah di situ. Suami datang dalam kondisi capek, diminta dibuatkan air kopi, kok istrinya menolak. Jika kita tidak menggunakan zikir sadar, niscaya kita akan marah, kita akan terpancing emosi di situ. Maka hidupkanlah zikir sadar di situ, yakini bahwa yang menolak itu, yang menggerakkan istri menolak, sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sadar di situ, insya Allah kondisi apapun, baik suami yang kondisi kekayaannya, ekonominya lagi baik maupun sedang tidak baik, kita tidak sibukkan hati melihat makhluknya, tetapi menyibukkan terus merasakan, mentajalikan, menyatakan bahwa semua itu yang berperan dan yang memiliki apapun di dunia ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma, itu adalah sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalam ujian, jika di dalam keluarga kita sedang mengalami ujian yang tidak enak, di situ sibukkanlah hati kita untuk terus menemui hidupnya Allah. Karena di balik ujian itu, di situ ada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selanjutnya yang terakhir, kami berpesan, selain kita menerapkan zikir sadar, fokuslah terhadap empat ini adalah 4 nafsu, yang mana ini sebagai pengingat kita untuk terus memerangi hawa nafsu. Ingat, Rasulullah mewanti-wanti di akhir zaman nanti, perang yang sangat dahsyat adalah perang melawan hawa nafsu. Yang pertama yaitu nafsu paru-paru. Diingat-ingat nih Pak, paru-paru ini, nafsu amarah ini, nafsu yang mana hati kita mendedek, jengkel, emosi, marah, sewot, ya, dendam. Tertingginya itu adalah dendam. Itu jangan sampai diantep lebih dari 3 hari. Lebih baik lagi adalah 3 detik. 3 detik harus sudah sadar. Kalau nggak 3 detik, 3 jam. 3 jam belum sadar juga, 3 hari maksimal. Kalau lebih dari 3 hari, itu biasanya ada konsekuensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika dendam, emosi terus-terusan dipendam, itu akan merusak tubuh kita. Itu harus hati-hati nih Pak. Jadi nafsu amarah itu cara melepaskannya adalah minta maaf. Jika sudah terlanjur muncul marahnya, ya minta maaf. Jika belum terlanjur muncul, istighfar. Kembalikan bahwa semua yang berperan dan yang memerankan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian nafsu yang kedua adalah nafsu perut, yaitu nafsu lawamah yang dilambangkan dengan cinta terhadap dunia. Kita mencintai dunia berlebihan, kita membanggakan harta, berlomba-lomba bersaing-saing harta, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta yang begitu fana. Amalan-amalan ibadah kita gadaikan untuk menodong Allah dalam rangka mendapatkan harta, biar dagangannya laris dan sebagainya. Karena apa? Saking butanya mata hati kita. Maka kami menghimbau, laksanakan ibadah, baik sholatnya, ibadahnya, puasa, betul-betul murni tujuannya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika selama ini ibadah kita masih ada pengharapan yang wujudnya dunia, salah tidak salah, cuman tingkatkan. Mau sampai kapan kita terjebak di dalam hal seperti itu? Tingkatkanlah menuju kemuliaan tauhid, sehingga harta kita betul-betul tidak membutakan mata hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu perut biasanya akan ditegur dengan penyakit yang tidak jauh dari perut. Begitu dengan paru-paru, tidak ada jauhnya dengan nafsu yang paru-paru. Yang ketiga adalah nafsu otak. Ini yang sangat sulit biasanya. Nafsu otak ini lebih cenderung merasa memiliki ilmu,
merasa memiliki kehebatan, merasa ingin dihormati, dihargai, diwahkan, merasa lebih alim, merasa lebih baik dari saudara sekaliannya yang lainnya, merasa lebih kaya, merasa inilah yang harus kita betul-betul kita musuhi, Pak. Tidak ada waktu lagi, kita tidak tahu Allah mencabut nyawa kita. Jangan merasa hidup kita akan lama, tidak. Yang namanya nyawa itu kita tidak tahu, sehingga tidak ada pilihan lain selain kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, yaitu nafsu ruh. Disinilah merupakan puncak sumber dari segala dosa, segala nafsu tadi, yaitu nafsu ruh. Nafsu yang kita memiliki keakuan. Jika muncul keakuan, merasa akunya yang bisa melakukan sesuatu, akunya yang bisa menggerakkan sesuatu, akunya yang bisa memiliki kehebatan, akunya yang memiliki segalanya, itu lepaskanlah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sejatinya PR kita di dalam mewujudkan keselamatan fid dunya wal akhirah, bermula dari diri kita dulu, keluarga dan juga sekitarnya. Di dalam ayatnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu sebagai kesimpulan terakhir kami simpulkan, mari Bapak Ibu sekalian, kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa urusan dunia takliwernya ini adalah hidupnya, sifatnya adalah sementara, karena dunia dan seisinya itu adalah kegolong makhluk, dan sifatnya makhluk itu tidak abadi. Temuilah zat abadi, zat yang betul-betul tidak ada awal dan akhir, yang zahir dan batin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Allah sangat dekat, dan dialah yang meliputi di dalam dan di luar diri kita. Dialah Allah yang senantiasa tidak berawal dan tidak berakhir, wadzahiru wal batin, dan tidak ada perantara sedikit pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan secara singkat ini, yang intinya kami mengajak untuk diri saya pribadi dan kesempatan yang mulia ini, pesan kami adalah carilah guru akhirat. Tidak hanya mencari guru dunia, tetapi lekas-lekaslah mencari guru akhirat. Yang mana guru akhirat itu cirinya selalu mengajak hati panjenengan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keselamatan dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi barusan